Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Edcast Educational Podcast. Pada hari ini, kami dari Tursina Student Association Education Division ingin membuat sebuah podcast yang mana seperti yang kita ketahui, kalau akhir-akhir ini atmosfer sekolah-sekolah baru sudah mulai dipenuhi oleh rasa perjuangan, khususnya yang sedang dirasakan oleh siswa-siswa baru yang baru saja memasuki jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, di edisi podcast kali ini kami mengundang santri-santri Tursina baru yang ada di sebelah kita ini nih. Halo dulu dong, sapa kameranya. Oke, sebelum kita memulai podcast ini ya, jadi kita akan perkenalan dulu masing-masing dari kalian. Bisa mungkin dari nama dulu, asalnya dari mana, dan sekarang kelas berapa. Bisa dimulai dari yang kanan terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmara Stella Mahir, bisa dipanggil Mahir. Asal saya dari Gresik. Dari Gresik. Iya, dari Gresik. Kemudian untuk kelas saya santri baru kelas 7. Boleh selanjutnya? Kenalkan, nama saya Muhammad Nasruddin Zakwan Anuri, biasa dipanggil Zakwan. Saya tinggal di Karawang. Sekarang saya duduk di kelas 10. Baik, jadi di sini mereka adalah santri baru Tursina IIBS yang baru saja menyelesaikan masa OWIK atau Orientation Week yang dikenal sebagai MPLS di Tursina ini. Baik, mungkin kita langsung saja ke isi podcastnya. Mungkin nih, kan kalian sekarang sudah jadi santri Tursina. Sebelum masuk Tursina itu kalian ada inden atau udah daftar dari kelas berapa gitu? Untuk daftar dari kelas 3. Daftar dari kelas 3, berarti santri inden ya sebelumnya? Iya. Kalau Zakwan? Saya daftar itu dari kelas 7. Dari kelas 7, berarti inden untuk SMA. Ya. Baik, mungkin ada apa sih yang sebelumnya diketahui tentang Tursina ini? Kalau tentang Tursina mungkin kenal dari saudara mungkin kali ya, atau sepupu. Terus karena mungkin terlihat menarik, jadi tertarik untuk masuk di Tursina ini. Tursina itu kalau misalkan dilihat dari luar itu terlihat sangat menarik sekali gitu, kayak dari bangunannya, dari kurikulumnya juga, ada Cambridge, ada Al Azhar juga gitu kan. Kayak misalkan kalian bisa lihat di IG-nya sendiri, itu sangat menarik sekali memang Tursina ini kalau dilihatnya. Kalau Zakwan mungkin yang pas inden itu ada yang diketahui nggak sampai mau masuk ke Tursina ini? Banyak sih ya, kayak dari kurikulumnya sih tertarik banget itu. Terus di sini ya, sebenarnya saya masuk sini pengen kuliah di luar negeri juga. Boleh di negara apa tuh maunya? Antara di Singapura atau enggak Aussie. Berarti karena mau kuliah ke luar negeri, apalagi di negara itu, berarti emang mantengin kurikulum IGCSE-nya ya berarti. Ya. Pakai kurikulum Cambridge nanti bisa nganterin kamu. Ya. Oke, jadi intinya kalau Mahir tujuan ke Tursina ini apa sih sebenarnya? Untuk tujuannya mungkin aku pernah dapat dari kakak seseorang, mungkin katanya memperkuat iman dulu di jenjang SMP, kemudian SMA-nya melanjutkan mata pelajaran seperti pada biasanya. Jadi saat SMP memperkuat iman terlebih dahulu ya. Baru kalau misalkan nanti juga kan di sini dari segi kepesantrenannya dan dari segi pendidikannya itu sudah sangat support sekali untuk keduanya. Ya, apalagi iman itu kan bisa jadi fondasi dasar bagi kita gitu. Terus kalau alasan kalian masuk Tursina tuh apa sih yang sebenarnya? Apakah disuruh orang tua atau mungkin mau sendiri? Lebih mau sendiri sih. Lebih memilih sendiri. Kalau orang tua aja. Gak ada paksaan berarti ya? Gak ada paksaan, sendiri. Kalau Zakwan? Saya sebenarnya sih ya, dari SMP sebenarnya mau masuk di Tursina ini. Cuman ternyata udah tutup pendaftarannya. Jadinya daftar di SMA. Kemauan saya sendiri sih untuk masuk Tursina ini. Berarti benar-benar udah visioner ya, udah nyiapin dari awal. Mahir juga berarti.
Dan untuk kalian berdua mungkin masuk Tursina ini pasti punya mimpi yang besar gitu. Mungkin apa sih yang ingin kalian raih saat di Tursina ini? Mungkin nanti saat kelas terakhir kelas 9 atau kelas 12 begitu, mungkin mau keluar negeri atau mau lanjut di SMA mana gitu. Apa sih yang mau diraih dari kalian? Untuk mau diraih ya, kalau untuk diraih mungkin SMA-nya bakal tetap di sini dan ingin mendapatkan beasiswa juga di sini. Seperti itu. Berarti emang mau ngejar prestasi gitu. Iya. Kalau Zakwan? Saya kesini itu kan karena di SMA itu kan ada penjurusan gitu kan. Jadi kayak lebih dituntun gitu buat ke tujuan saya. Saya kan pengen jadi pembisnis. Oh, pembisnis. Lanjutin usaha ayah saya. Oke. Kalau prestasi kalian waktu di masa SD atau SMP mungkin apa? Boleh diceritain untuk sekiranya itu prestasi bisa ngantar kalian sampai ke Tursina ini gitu. Untuk prestasi apa? Mungkin kalau prestasi olimpiade kali ya. Olimpiade apa? Olimpiade nasional, bukan nasional sih. Olimpiade Inggris dulu di tahun 2020-an setauku aku pernah ikut di Olimpiade Inggris. OPN bisa disebutin. Menang? Iya menang. Yes. Juara berapa tuh? Tahu medali? perunggu. Oh, medali perunggu. Kalau Zapan mungkin Saya sempat Olimpiade Science. Olimpiade Sains. Masuk itu dapat perunggu sih. Perunggu juga. Iya. Terus berarti emang santri-santri Tursina nih, emang jago banget di sains. Kalian tahu gak sih kalau kita tuh punya organisasi apa Rehan? Namanya TSA, Tursina Student Association, atau kalau di luar itu kayak OSIS lah begitu. Jadi di sini itu ada namanya TSA itu tadi, dan itu adalah suatu organisasi gitu, maksudnya yang cukup hebat dan cukup bagus di Tursina ini ya, dari yang lainnya gitu. Kira-kira nih, kan Tursina ini udah punya 3 kurikulum nih. Gimana cara kalian manfaatin kurikulum-kurikulum yang berbeda ini? Mungkin buat Mahir ya, soalnya kan SMP nih yang pakai kurang lebih 3 kurikulum. Ada Al-Azhar, ada Cambridge, dan ada nasional juga. Kira-kira Mahir mau manfaatin kurikulum ini kayak gimana ke depannya atau gimana? Ada? Mungkin untuk kurikulum manfaatinnya satu persatu dulu, mulai dari yang paling mungkin agak sejenlah ya kurikulumnya dari Cambridge dulu. Kemudian kalau nasional emang udah biasa sih kalau di sekolah SD, Udah jadi pengalaman ya sebelumnya? ya sudah pengalaman. Jadinya mungkin yang baru dulu kurikulumnya dicoba kayak tadi Cambridge sama Al-Azhar ya. Baru mungkin terakhir nanti kurikulum nasional. Kalau Zapwan kan sebagai santri SMA ya, yang mana kalau santri SMA ini kita milih kurikulumnya, ada 3 pilihan tadi bisa dipilih, jadi nggak semuanya dapet. Kira-kira kamu mau yang mana dan mau apa tuh? Kemungkinan antara 2 sih, Cambridge sama nasional. Soalnya masih bimbang juga pengen apa sih kuliah di Aussie atau Singapura, terus di dalam negeri juga, karena ayah pengennya jangan jauh-jauh gitu. Oh, ya. Nih, Ala ini dengar-dengar kalau misalkan kamu sering MC ya? Itu bener ya? Dulu sih kalau waktu acara sekolah, mungkin dulu waktu kelas 6 kebetulan di sekolah pusat aku pernah ngisi MC jadi pembuka acara Bebau Ajeri dulu. Ya pensi sebutannya. Jadi udah berpengalaman gitu ya. Kalau Zakwan mungkin ada pengalaman di OSIS sebelumnya, Ya. boleh diceritain dong? Sempet dulu saya jadi ketua di OSAK. OSAK itu organisasi siswa Akal Islamic School. Ya itu sebenarnya ya. Pernah menjabat sebagai apa mungkin? Awalnya dulu di lingkungan hidup. Oh. Terus karena posisi ketua OSAK itu kosong, saya dipilih buat ngegantiin. Berarti punya kemampuan leadership yang tinggi gitu ya. Iya. Nah, berarti kan kalian sekarang punya prestasinya masing-masing, ada yang di leadership, ada yang di public speaking. Coba Ala mau tahu mulai dari Zapan dulu ya.
leadership itu. Kita mungkin pernah dengar kalau leadership itu tuh sebuah kemampuan untuk memimpin orang lain. Jadi kita tidak menunggu perintah gitu, tidak semena-mena menunggu perintah. Kalau menurut Zakwan, leadership yang baik itu atau pemimpin yang baik itu seperti apa sih? Pemimpin yang baik itu yang menuntun anggotanya ke tujuan yang lebih baik. Jadi ke tujuan bersama gitu, Iya. ke visi dan organisasinya gitu. Ya. Kalau berdasarkan pengalamannya Zakwan, kira-kira ada pengalaman leadership apa yang paling susah gitu, yang paling berat buat dijalanin? Paling berat sih ya itu di pas waktu masih jadi lingkungan hidup itu, buat tertipin siswa-siswa biar bersih gitu, jangan nyeker, dan agak berat gitu. Berarti at the same time kamu harus disiplinin anggotamu, tapi kamu juga harus disiplinin siswa lain. Iya. Sama Alam mau nanya nih, mungkin pas kamu jadi MC itu mungkin ngerasain kamu itu takut atau kamu seneng atau kamu merasa aku sudah bisa gitu. Jadi apa sih yang kamu rasain gitu pas jadi MC itu? Kok kayak keren banget. Kalau jadi MC mungkin percaya diri sih kak, karena aku kebetulan banget dari kelas 5 itu suka public speaking. Jadi sudah terbiasa kalau orang-orang mungkin bilang atau gimana, udah terbiasa banget sama lingkungannya. Berarti karena sebelumnya udah terjun gitu ya ke lingkungannya. Itu kamu latihan sendiri atau ada mentornya? Biasanya kadang-kadang bisa latihan sendiri, dan juga kalau mentornya sih palingan acara khusus. Oh, berarti bisa menempatkan diri gitu ya setidaknya. Omong-omong soal menempatkan diri nih, kira-kira menurut Zakwan yang sebagai ketua OSIS, gimana sih cara menempatkan diri yang benar itu dan apa manfaatnya? Kayak misalkan, oh, aku sebagai ketua OSIS, jadi di waktu ini aku harus bersifat kayak gini. Terus, oh aku lagi nggak bertugas jadi ketua OSIS, aku bisa gini. Menurut Zakwan kira-kira itu tuh perlu dilakuin di semua orang dan setiap waktu nggak, atau ada waktu khususnya? Ya ada waktu khususnya, semua orang juga harus ngelakuin gitu juga sih. Kenapa? Kadang kalau posisi kita itu pasti dipandang, misal kayak ketua. Jadi kalau kayak ketuanya malas-malasan gitu, sering ngebolos, lari-larian sama ustadz gitu, pasti dipandang sama adik kelas juga guru, gak dihormatin juga, karena pasti ada kelas memandangnya, oh ketuanya juga kayak gini kok, ngapain dengerin perintahnya. Ya, jadi emang pada dasarnya tuh kalau kita jabat sebagai ketua, kita tuh pasti yang bakal dipandang gitu ya. Ya. Kayak oh kita juga harus jaga image, kiranya kita harus ningkatin harga dan kehormatan kita dan organisasi itu. Dan ini kan sudah keren-keren nih, ada yang public speaking, ada yang ketua OSIS juga, mulai dari SMP, ada yang dari SMP-nya itu memang sudah bagus, dan dari SD-nya juga, sekarang sudah SMP dan sekarang sudah SMA. Apa sih ekspektasi kalian berdua untuk di Tursina ini? Jadi kayak apa mau kalian gitu pas saat nanti mungkin kelas 12, kelas 9-nya gitu? Untuk ekspektasinya mungkin bisa mempunyai banyak lebih teman kebetulan, dan juga mungkin bisa berbaur lebih dahulu dan membantu satu sama lain. Seberapa penting sih bersosialisasi itu menurut Mahir nih? Bersosialisasi menurut aku yang paling pertama itu wajib waktu awal-awal datang ke sekolah, karena kita nggak bisa bersosialisasi, kita tidak bisa ngapa-ngapain jika tidak bersosialisasi. Mungkin kalau misalnya ingin menanyakan tentang pelajaran, belum ada teman, ya kita tidak tahu harus ngapain. Iya, karena pada dasarnya networking itu emang penting gitu ya. Kalau ekspektasi Zakwan di Tursina ini ada apa? Ekspektasi saya ya mahir bahasa Inggris, sama bisa lebih disiplin, karena saya emang masih agak kurang ya. Di sini kesempatannya bisa buat lebih disiplin lagi, buat berubah. Oh iya, berarti emang intinya kalian ini mau sama-sama bikin networking dan karakter buildingnya kali ya. Yeah. Ada yang mau ningkatin bahasa Inggris, jadi ya kita bisa meraih ke impian kita masing-masing. Kalau untuk
cita-cita kalian deh sementara di tahun ini ada nggak sih? Ini kan tahun pertama kalian di SMP dan SMA mungkin. Ada nggak to-do list yang mau kalian lakuin di semester ini khususnya? Mulai dari Zakwan dulu. Ya karena sekarang saya lagi suka sama taekwondo, saya Oh. sama teman saya itu berusaha buat bisa lomba taekwondo internasional. Sama cita-cita saya itu pengen jadi businessman sama trader. Oh, berarti emang udah ada to-do listnya nih mau ikut lomba non akademik ya di semester Ya. ini. Kalau untuk tradernya udah belajar belum tuh sekira tentang marketing digital atau apa? Saya lagi belajar forex. Oh, boleh Jadi, dijelasin sedikit. bertahap itu, jadi dari forex, kripto, baru saham. Karena itu buat sampingan sih, kata ayah saya, kayak gitu tuh jangan terlalu banget diseriusin. Ya. Jadi harus, kalau cuma gitu doang kan, forex, kripto itu kan butuh uang kan buat taruh deposit. Jadi ya harus belajar tentang bisnis ayah juga. Oh, karena emang teman-teman kalau makin sini tuh kita udah bisa dapetin penghasilan dari trading itu ya, dari Iya. saham, terus kita beli, terus dapat uang akhirnya. Kalau Mahir mungkin to-do list-nya apa di semester pertama SMP ini? To-do list mungkin ilmu kali ya, ilmu dulu, memperbanyak ilmu, kemudian mungkin kalau tentang Al-Quran mungkin sedikit terlebih dahulu karena ya yang lebih saya pentingin itu kurikulum dulu, baru kemudian yang lainnya seperti Al-Quran atau tafsir sama lokasi. Berarti emang ingin material pendidikan dulu baru Al-Quran gitu ya Dini ya. Tapi ingat, ada yang pertama yang lebih penting tuh, iman itu ya. Jadi kita harus ningkatin iman kita dulu sehingga kita dilancarin lah ke depannya. Dan itu tadi kan ekspektasi kalian sudah sangat tinggi dan sangat keren-keren sekali dari kalian berdua. Dan mau nanya nih, apa sih ketakutan terbesar gitu saat mau mencapai ekspektasi tersebut? Untuk ketakutan sebenarnya mungkin tidak ada kali ya. Ada, Gak bisa takutin berarti. gak bisa takut atau yang dicemasin deh, karena ini kan pasti pertama kamu masuk boarding school. Terus ketakutanmu apa? Kalau Kecemasan. mungkin boarding sih kayaknya enggak sih kak, soalnya aku emang dari SD sudah belajar mandiri. Wow, berarti Keren, emang keren ini. Satria Trisna tuh emang mandiri dari awal ya ternyata. Terus kalau Zakwan ketakutannya apa kira-kira? Takutannya nggak ada sih ya. Nggak ada Sama-sama. sebenarnya. Sama-sama nggak ada nih. Berarti emang ya Zakwan emang leadershipnya tinggi, jadi keberaniannya juga ada gitu ya. Iya. Nah kan kalian sama-sama punya ketakutan tuh. Gimana sih cara kalian manage diri kalian biar gak takut sama apapun gitu loh? Biar percaya diri sama diri sendiri dan kemampuan sendiri itu gimana caranya? Kalau mungkin percaya diri sama sendiri sih mungkin dari omongan hati aja, percaya diri terus serahkan semuanya ke Tuhan. Imannya udah kebentuk ini. Imannya udah terbentuk, udah ditempa sebelumnya mungkin. Kalau Zakwan, Ya intinya jangan terlalu, kalau ingin percaya diri jangan terlalu dengerin apa kata orang lain, cukup fokus sama tujuan kita aja, percaya sama tujuan kita. berarti emang dari diri sendirinya tuh udah tertanam mindset yang bagus gitu ya. Iya. Udah leadership banget nih, kayaknya kalian cocok deh nanti mimpin masa depan setelah keluar dari sini. Trust on yourself. Ya kita harus percaya sama diri kita sendiri mungkin. Dan juga ini mungkin ini lebih jauh lagi ya. Jadi kan tadi ada ekspektasinya sama di Tursina. Nah untuk sekarang ini harapan setelah lulus dari Tursina apa sih? Kayak mau jadi apa? Cita-citanya apa? Ya seperti itu kan kayak masih jauh. Tapi mungkin dari sekarang itu harus dipikirkan gitu. Bisa dijawab dulu dari. Mahir mungkin. Kalau saya Oh iya Zakwan. ekspektasi terbesar ya bisa keterima di universitas yang saya inginkan itu, Amin. Amin. di Universitas Indonesia atau enggak di Singapura sama Australia. Kayak NUS itu atau Melbourne mungkin. Ya. Amin, amin. Amin. Kenapa sih mau meraih itu? Itu gimana cara universitas itu bisa mungkin jadi transportasi bagi kamu buat menuju kesuksesan itu gimana caranya? Menurut kamu sendiri nih, visioner.
Kalau untuk yang ke Singapura sama Australia ini masih bingung ya, karena orang tua juga pengennya jangan jauh-jauh lah. Jadi diusahakan dapat beasiswa juga di situ. Saya usahakan untuk belajar lebih keras, nggak ada malas-malasan lagi, nggak kayak di SMP dulu. Emang berarti udah pernah ada malas di SMP? Ya banyak sih. Nah sekarang jangan diulangi lagi ya, karena ini udah mulai boarding nih sekolahnya. Jadi harus mulai semangat buat kita semua. Kalau buat Mahir mungkin harapan setelah lulusnya apa? Harapan setelah lulus mungkin bisa keterima lagi di sini, karena ya seperti aku tadi bilang tadi, karena aku ingin mengejar beasiswa tadi. Berarti emang Mahir tuh udah visioner ya, udah pengen SMA-nya di sini buat ngejar impian kalian di sini. Oke, mungkin kira-kira ada kata-kata yang mau disampaikan gak nih ke penonton sebelum kita tutup podcast ini? Mulai dari Mahir dulu mungkin. Mungkin bagi teman-teman semuanya, pondok itu sebenarnya nggak terlalu kayak apa ya, nakutin banget. Jadi kayak kita di sini itu tuh belajar mandiri, karena di jenjang berikutnya nggak mungkin yang ingin kuliah di manapun ya kita sudah belajar dari mandiri dari sekarang, tinggalkan orang tua itu sudah biasa mungkin ya. Karena ingin mengejar cita-cita juga tadi. Kalau Zakwan ada kata-kata yang mau disampaikan? Untuk kalian yang masih SMP baru naik kelas 7, jangan pernah malas-malasan buat belajar. Karena kalau pas malas-malasan di SMP, takutnya ke bawah pas SMA-nya juga. Jadi fokus ke tujuan, jangan dengerin apa kata orang, mulai mencoba hal-hal baru. Fokus ke diri sendiri, berarti itu yang menjadi kunci terpenting bagi kita untuk sukses gitu ya. Iya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ini sudah di penghujung dari Edcast ini, Educational Podcast, dari dua pembicara kita yang sangat keren-keren sekali ini ya. Ada yang ketua OSIS, ada yang skill public speaking-nya sudah sangat oke sekali, dan juga semoga dari Edcast ini para penonton bisa terinspirasi. Terima kasih. Dan ini nih yang paling penting tuh, semoga kalian harus percaya kalau Tursina ini bisa menjadi pondasi awal buat kalian ke depannya. Kalian harus percaya diri ya. Pada percaya diri gak sekarang nih? Percaya. Yakin ya sama masa depan yang ada. Oke, karena semuanya udah yakin masa depannya udah bisa diraih, kita akhiri podcast ini sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.